Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas Mikrobiologi Analisis C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis spesimen dari studi kasus yang diberikan dengan kode kasus Jakurai. Apakah kalian tahu apa itu infeksi saluran kemih? Nah, infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di saluran kemih manusia. Prevalensi ISK itu sendiri di populasi umum di Indonesia berkisar antara 5-15%. Data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penderita ISK mencapai 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahunnya. Pada penelitian di Indonesia yang dilakukan pada penderita diabetes, didapatkan kejadian ISK sebesar 47%, pasien dengan batu ginjal 41%, dan pasien dengan obstruksi saluran kemih sebesar 20%. Dari 40% penderita yang terpasang kateter mendapatkan infeksi nosokomial dan bakteriuri sebanyak 26%. Lalu, apa faktor-faktor yang menyebabkan infeksi saluran kemih ini terjadi? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan infeksi saluran kemih ini terjadi antara lain usia, sistem imun, prosedur pemasangan kateter, perawatan kateter, lama kateter terpasang. ISK dapat terjadi baik pria maupun wanita dari semua umur. Dan dari dua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria. Nah, pada umumnya, penderita tidak menunjukkan gejala-gejala, kecuali gejala-gejala yang berkaitan dengan infeksi saluran kemih bagian bawah. Gejala yang ditemukan biasanya adalah poluria atau polodipsia, rasa sakit abdominal atau lumbal, dan gejala yang menunjukkan infeksi saluran kemih bagian bawah seperti disuria, polakuluria, stanguria, hematuria, dan urin berwarna serta berbau. Tidak banyak informasi yang diperoleh dari pemeriksaan fisik. Gejala yang ditemukan umumnya adalah rasa sakit pada palpasi renal serta demam. Etiologi dari ISK dapat berasal dari bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Patogen yang paling sering menyebabkan ISK yang berkomplikasi ataupun tidak berkomplikasi adalah uropatogen E. coli atau biasa dikenal dengan UPEC. Sedangkan patogen yang paling sering kedua pada ISK berkomplikasi yaitu Enterococcus sp, K. pneumoniae, Candida sp, dan pada ISK tidak berkomplikasi yaitu Staphylococcus sprapoticus, Enterococcus fascialis, dan GBS. Nah, kunci diagnosa ISK biasanya didasarkan pada gejala dan pemeriksaan adanya mikroorganisme dalam urin. Kriteria umum untuk diagnosis ISK adalah adanya bakteri yang lebih dari 100.000 CFU bakteri per mililiter urin. Studi kasus. Seorang pasien wanita memeriksa diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari, belakangan disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Berikutnya diagnosis. Berdasarkan studi kasus, pasien wanita mengalami nyeri saat berkemih disertai frekuensi yang sering. Hal ini didapatkan diagnosis sementara bahwa pasien mengalami infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh patogen seperti E. coli. Sampel spesimen yang diuji berdasarkan diagnosa dari dokter menyatakan bahwa pasien mengalami infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh adanya infeksi patogen, sehingga sampel spesimen yang diuji adalah urin. Adapun pemeriksaan laboratoriumnya yaitu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap praanalitik, di mana pengisian form pemeriksaan meliputi identitas pasien, nomor laboratorium, tanggal pemeriksaan, dan jenis spesimen yang akan diambil yaitu urin. Cara pengambilan sampel yaitu semua spesimen urin untuk urinalisis harus diambil dengan cara clean catch.
Urin harus diantar ke laboratorium dalam 30 menit. Adapun prosedur mengambil spesimen urin clean catch atau mainstream meliputi yang pertama, alat yang dipakai yaitu berupa tempat steril untuk urin. Yang kedua, kapas atau kasa yang dibasahi dengan larutan desinfektan. Yang ketiga, petunjuk khusus wanita, yaitu cuci labia dan meatus dengan kasa yang dibasahi dengan larutan desinfektan dari depan ke belakang. Yang keempat, petunjuk umumnya yaitu jangan sentuh bagian dalam tempat steril untuk urin. Yang kelima, biarkan urin mengalir sebentar. Setelah itu, baru diambil urinnya untuk spesimen. Yang keenam, penyerahan sampel urin ke petugas. Yang ketujuh, petugas mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum mengambil spesimen. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Tahap kedua yaitu tahap analitik. Adapun alat yang digunakan yaitu inkubator, lampu spiritus, korek api, dan OC bulat. Adapun bahan yang digunakan yaitu api 20E, merek Konki agar, NaCl 0,9%, sampel urin, TDA, Covax, KOH 40%, dan alfa naftol 5%. Prosedur kerjanya yaitu ada dua, pembiakan pada media Konki agar dan uji biokimia menggunakan api 20E. Yang pertama, pada pembiakan pada media Konki agar yaitu disediakan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, bakar OC cincin hingga merata membara dan tunggu hingga dingin. Ambil sampel urin, kemudian tanam ke media Konki agar secara zigzag. Setelah itu, diinkubasi di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Uji kedua yaitu uji biokimia menggunakan api 20E. Cara kerjanya yang pertama, kita ambil koloni bakteri yang tumbuh pada media Konki agar, kemudian dilarutkan ke dalam NaCl 0,9% steril sebanyak 5 ml di dalam tabung reaksi sehingga terbentuk suspensi bakteri. Kemudian, suspensi bakteri tersebut dengan menggunakan vortex hingga homogen dan diukur kekeruhannya dengan standar kekeruhan Macfarlane 0,5 sampai 0,6. Setelah hasil sesuai dengan standar, masukkan suspensi bakteri ke dalam sumur-sumur pada api 20E menggunakan pipet. Isi tiap sumur hanya pada bagian sumurnya saja, tidak sampai penuh kecuali untuk tes CIT, VP, dan gel sampai penuh. Pada uji tes ADH, LDC, ODC, H2S, dan ure, masing-masing diteteskan dengan mineral oil sebanyak 1 tetes. Kemudian, api 20E ditutup dengan penutupnya dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi selama 24 jam, pada sumur TDA diteteskan 1 tetes cairan TDA, sumur IND diteteskan 1 tetes Covax, dan sumur VP diteteskan KOH 40% ditambah alfa naftol 5%. Setelah 15 menit kemudian, nilai perubahan warna yang terjadi pada api 20E dengan menggunakan software Api Lab Plus. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pasca analitik, di mana dilakukan kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Jadi, metode yang digunakan adalah metode API yang merupakan singkatan dari Analytical Profile Index, yang merupakan sistem komersial untuk mengidentifikasi bakteri yang berbeda. Salah satu sistem API khusus untuk membedakan antara bakteri gram negatif dari famili Enterobacteriaceae adalah API 20E. API terdiri dari strip plastik yang pada umumnya terdiri dari 20 miniatur tabung. Metode kit API 20E merupakan metode standar yang sering dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae gram negatif dan bakteri non-fastidious seperti 4 bakteri ini yaitu Morganella morgani, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, dan Enterobacter zakazaki, di mana merupakan jenis bakteri dari famili Enterobacteriaceae, dan juga terdapat satu jenis bakteri yaitu Pseudomonas aeruginosa yang merupakan bakteri gram negatif. Oleh karena itu, kelima bakteri tersebut dapat teridentifikasi pada kit API 20E. Keuntungan dari identifikasi menggunakan kit API 20E adalah karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan mudah untuk dilakukan. Namun, diperlukan biaya yang sangat banyak untuk melakukan identifikasi dengan kit ini jika dibandingkan dengan identifikasi secara biokimia standar lainnya. Bagian diskusi. Berdasarkan diagnosa dokter yang menyatakan bahwa pasien wanita ini menderita infeksi saluran kemih kemungkinan besarnya. Hal ini berdasarkan pada gejala-gejala yang ada. Adapun infeksi saluran kemih itu sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Namun, yang terbanyak disebabkan oleh bakteri. Kuman penyebab infeksi saluran kemih pada umumnya adalah kuman yang berasal dari flora normal usus, yang dimana hidup secara komensal di introitus vagina, prepucium penis, kulit perineum, dan sekitar anus. Etiologi dari infeksi saluran kemih dapat disebabkan dari bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Patogen yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih itu sendiri, baik yang berkomplikasi ataupun tidak berkomplikasi, adalah uropatogen E. coli. Adapun patogen yang paling sering kedua pada infeksi saluran kemih itu sendiri yang berkomplikasi antara lain Enterococcus sp, K. pneumoniae, Candida sp. Sedangkan yang terdapat pada infeksi saluran kemih yang tidak berkomplikasi yaitu antara lain K. pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus facialis, dan GBS. Terima kasih.